Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya nak, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, pada pertemuan kali ini kita mulai masuk ke bab kedua, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita harus memahami makna dari undang-undang tersebut. Kompetensi dasar menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Pada tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, Ibu harap setelah belajar tentang makna undang-undang ini, kalian mampu menjelaskan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari pengertian, kemudian macam-macam, sejarah, dan makna UUD. Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau bahasa Belanda constitut, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar tertulis. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau hukum tidak tertulis disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi konvensi itu merupakan suatu kebiasaan, ya. Contoh konvensi misalnya pidato presiden. Jadi pidato presiden itu bisa disebut juga sebagai hukum. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang BPUPKI, selain merancang dasar negara atau Pancasila, BPUPKI juga merancang hukum dasar tertulis. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945 setelah dilakukan perubahan di alinea keempat dengan merubah sila Pancasila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Makna Undang-Undang Dasar dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Makna Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga negara yang bertugas membuat peraturan tentang penyelenggaraan negara tidak boleh melenceng dari aturan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi UUD itu adalah patokannya. Kemudian undang-undang yang berlaku sekarang adalah penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar memuat kaidah-kaidah yang fundamental atau yang mendasar bagi penyelenggaraan negara karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar. Bedanya
UUD dengan pembukaan, kalau pembukaan UUD itu tidak bisa dirubah, ya. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah. Jadi UUD itu sifatnya fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pembukaan UUD itu sifatnya statis, yaitu tetap. Sistematika penyusunan UUD 1945. Sistematika UUD sebelum perubahan atau amandemen terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pembukaan, kemudian ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga ada penjelasan tentang pasal-pasal. Sedangkan sistematika UUD setelah amandemen terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam perkembangannya, undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan bangsa Indonesia ada 2, yaitu Undang-Undang Dasar 1949 atau Konstitusi RIS. Ini berlaku hanya hitungan bulan, yaitu sejak tanggal 27 Desember 1949 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi konstitusi RIS ini berlaku karena diubahnya bentuk negara kita. Bentuk negara kita adalah kesatuan. Kemudian pada konstitusi RIS ini bentuk negara kita berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Serikat adalah adanya negara di dalam negara. Jadi Indonesia itu dibagi wilayahnya menjadi beberapa negara bagian. Kemudian setelah berakhirnya konstitusi RIS berlaku konstitusi lain, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Demikian materi untuk pertemuan pertama. Silakan tugasnya dikerjakan, dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.